Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai konsep dan teori belajar. Pertanyaan nomor 1. Bagaimana penerapan teori belajar behavioristik, teori belajar sosial kognitif, dan teori belajar konstruktivisme dalam pembelajaran di kelas? Sebelumnya saya akan menjelaskan dulu pengertian dari teori-teori belajar tersebut. Yang pertama ada teori belajar behavioristik. Teori belajar behavioristik mengedepankan perubahan perilaku sebagai hasil dari proses pembelajaran. Perubahan perilaku peserta didik dapat dipengaruhi oleh adanya interaksi antara stimulus dan respon. Peserta didik dapat dikatakan sudah belajar apabila peserta didik sudah mengalami perubahan tingkah laku atau perilaku. Yang tadinya belum bisa menjadi bisa, yang tadinya belum mengerti menjadi mengerti. Contoh penerapan teori belajar behavioristik dalam pembelajaran di kelas yaitu ketika guru ingin mengetahui kemampuan peserta didik, guru memberikan stimulus atau rangsangan atau dorongan berupa soal-soal latihan kepada peserta didik. Kemudian peserta didik akan memberikan respon berupa jawaban-jawaban yang benar atau jawaban yang berbeda dari sebelumnya. Maka peserta didik sudah mengalami perubahan tingkah laku yang tadinya tidak bisa menjadi bisa, yang tadinya belum mengerti menjadi mengerti. Teori belajar yang kedua yaitu teori belajar sosial kognitif. Teori belajar sosial kognitif menonjolkan gagasan bahwa proses pembelajaran manusia sebagian besar terjadi di lingkungan sosial, yaitu dengan cara mengamati perilaku orang lain. Maka seseorang tersebut akan mendapatkan informasi atau pengetahuan. Contoh penerapan teori sosial kognitif di kelas yaitu peserta didik mengamati proses pembelajaran yang dilakukan oleh guru ketika guru sedang menyampaikan materi. Nah, kemudian seorang guru meminta peserta didik untuk berdiskusi, menjelaskan kembali apa yang sudah guru sampaikan. Kemudian hasil diskusi tersebut peserta didik sampaikan di depan kelas atau peserta didik presentasikan di depan kelas. Kemudian peserta didik yang lain akan memberikan tanggapan atau pertanyaan. Seperti itu. Teori belajar yang ketiga yaitu teori belajar konstruktivisme. Teori ini mengedepankan proses mencipta dan membangun dari sesuatu yang sudah dipelajari. Teori ini dapat membuat peserta didik menjadi lebih aktif dan kreatif karena peserta didik akan menggali informasi sendiri, akan mencoba untuk mencari informasi sendiri sesuai dengan kebutuhannya. Contoh penerapan teori konstruktivisme dalam pembelajaran di kelas yaitu ketika peserta didik sudah mengetahui, sudah mempelajari suatu materi, contohnya materi teks deskripsi, guru akan meminta peserta didik untuk menyajikan atau membuat teks deskripsi mengenai suatu objek tertentu. Maka peserta didik akan berusaha untuk mengamati suatu objek yang akan dideskripsikan. Peserta didik akan belajar mengamati, menggali informasi sesuai dengan kebutuhannya untuk membuat teks deskripsi sesuai dengan kreativitas mereka dengan tetap mengedepankan fakta-fakta yang ada. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya yang lain. Baik, terima kasih. Saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya. Untuk pertanyaan yang kedua yaitu model-model pembelajaran yang terbentuk berdasarkan teori konstruktivisme. Kelompok kami menemukan ada 3 model pembelajaran yang terbentuk berdasarkan teori konstruktivisme, yaitu model pembelajaran kontekstual, model pembelajaran inquiry, dan model pembelajaran berbasis masalah. Kita bahas satu persatu. Untuk yang pertama, yaitu model pembelajaran kontekstual. Model pembelajaran kontekstual adalah pembelajaran yang mengaitkan antara materi pembelajaran dengan kehidupan sehari-hari peserta didik. Dengan menerapkan model pembelajaran kontekstual ini, peserta didik akan lebih mudah menerapkan materi-materi yang didapatkan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi, dengan mengaitkan materi pembelajaran dengan kehidupan peserta didik saat ini, peserta didik akan lebih merasa dekat dan tertarik untuk mempelajari materi yang akan diajarkan.
Untuk model pembelajaran yang kedua yaitu model pembelajaran inquiry. Model pembelajaran inquiry menekankan pada pengalaman belajar peserta didik yang dapat mendorong peserta didik mendapatkan informasi atau konsep yang berkaitan dengan materi-materi yang akan dipelajari. Untuk model pembelajaran yang ketiga yaitu model pembelajaran berbasis masalah atau problem based learning. Pada model pembelajaran ini, guru terlebih dahulu menunjukkan permasalahan agar dapat dipecahkan oleh peserta didik, sehingga dalam proses pemecahan masalah tersebut, peserta didik memperoleh informasi atau memperoleh materi-materi yang berkaitan dengan pembelajaran yang akan diajarkan. Rencana untuk meningkatkan motivasi belajar pada siswa dalam pembelajaran di kelas. Contoh studi kasus yang pertama di sini ada Tania. Dia anak usia 7 tahun yang memiliki kemampuan yang rendah dan keinginan yang rendah untuk mencapai cita-cita yang sukses. Dalam pembelajaran di kelas yang harus dilakukan oleh guru yang pertama adalah peduli dengan Tania. Sebelum pembelajaran dimulai, guru sebaiknya memberikan motivasi kepada Tania guna membangun rasa keinginan yang tinggi pada diri Tania untuk tetap belajar. Yang kedua, menciptakan suasana kelas yang kondusif supaya Tania merasa aman berada di kelas dan merasa nyaman saat mengikuti pembelajaran di kelas. Upaya yang terakhir yang harus dilakukan oleh guru adalah memberi penghargaan kepada Tania. Dapat berupa pujian, memberi hadiah, dan memberi sebuah nilai plus kepada Tania supaya agar Tania merasa lebih semangat lagi dan memberikan motivasi kepada Tania untuk tetap belajar. Contoh studi kasus yang kedua itu ada Samuel. Dia anak usia 10 tahun yang bekerja keras untuk menjaga harga dirinya pada tingkat tinggi, akan tetapi memiliki rasa takut akan gagal yang kuat. Di sini yang harus dilakukan oleh guru yang pertama, guru harus mengenali minat dan bakat yang dimiliki oleh Samuel untuk mendorong Samuel lebih semangat belajar dan berprestasi di bidang yang disukai oleh Samuel. Dan yang kedua, guru memberikan tugas tambahan sesuai kemampuan yang dimiliki oleh Samuel. Dan yang terakhir, itu guru memberikan feedback positif kepada Samuel berupa pujian dan penghargaan. Gunanya untuk menghargai kerja keras yang sudah dilakukan oleh Samuel saat proses pembelajaran. Selanjutnya yaitu peserta didik yang bernama Sandra dengan kondisi umur 13 tahun yang tenang di kelas dan meremehkan keterampilan mereka, dalam hal ini yaitu peserta didik lain. Rencana untuk meningkatkan motivasi peserta didik tersebut bisa dilakukan dengan cara yang pertama, menggunakan media pembelajaran yang menarik. Bisa dengan media konkret atau dengan bantuan teknologi digital. Jadi, variasi media pembelajaran tersebut dapat meningkatkan partisipasi siswa di dalam kelas. Kemudian bisa juga dengan cara memberikan tantangan dengan cara meningkatkan taraf kesulitan tugas ataupun soal yang diberikan secara bertahap. Misalnya, soal yang diberikan berbentuk pilihan ganda ataupun esai dengan level yang lebih tinggi dari yang sudah bisa ia kerjakan. Kemudian bisa juga dengan cara meningkatkan kompetisi di dalam kelas. Jadi guru bisa memberikan tanya jawab atau sebuah kuis yang bisa diikuti oleh seluruh peserta didik, jadi mereka semua memiliki peluang yang sama dan selalu termotivasi untuk meningkatkan kemampuan atau keterampilan mereka dalam belajar. Selanjutnya yaitu peserta didik yang bernama Robert dengan kondisi umur 16 tahun yang menunjukkan sedikit minatnya di sekolah dan saat ini ia tinggal bersama dengan bibinya. Sebagai guru juga sudah tidak bisa lagi menghubungi orang tuanya. Rencana untuk meningkatkan motivasi peserta didik tersebut bisa dilakukan dengan cara yang pertama, berusaha untuk menjadi panutan, sahabat, orang tua, teman, agar Robert merasa memiliki keluarga di lingkungan sekolah.
Kemudian yang kedua bisa dilakukan dengan cara menjadikan peserta tersebut aktif dan selalu terlibat dalam pembelajaran di kelas. Misalnya, guru bisa mengajukan pertanyaan kepada Robert secara langsung, sehingga Robert berusaha merespon dan menjawab pertanyaan tersebut, dan secara perlahan-lahan ia akan terbiasa dan termotivasi untuk selalu meningkatkan kemampuannya dalam belajar. Kemudian juga bisa dilakukan dengan cara menumbuhkan rasa kebersamaan antar peserta didik di dalam kelas. Misalnya, guru memberikan penugasan secara diskusi, sehingga antar peserta didik terjalin interaksi dan komunikasi, baik itu untuk mendiskusikan soal ataupun latihan yang diberikan oleh guru. Selain itu juga antar peserta didik bisa saling membagikan impian mereka, sehingga secara tidak langsung Robert juga akan selalu termotivasi untuk mengikuti pembelajaran di kelas karena memiliki tujuan atau impian. Demikian presentasi hasil diskusi kelompok kami. Semoga informasi yang telah kami sampaikan dapat bermanfaat. Kami mohon maaf apabila ada kesalahan informasi maupun tutur kata yang kurang berkenan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.